Kalau kita bahas mobil cargo van di Indonesia, pasti nggak jauh-jauh dari Suzuki APV, Daihatsu Grand Max, Daihatsu Luxio, atau yang paling legend, Daihatsu Carry. Alasan kenapa mobil-mobil tersebut sering digunakan adalah harganya yang cukup terjangkau, yaitu antara 100 sampai 250-an juta rupiah. Bukan hanya itu, tapi kebanyakan mobil yang tadi gue sebutin, itu perawatannya juga relatif mudah. Tetapi untuk video hari ini, gue akan bahas mobil cargo van yang lumayan unik. Karena ini adalah cargo van tangguh buatan Jerman yang sering digunakan untuk kegiatan logistik di berbagai negara Eropa. Namanya adalah Mercedes-Benz Sprinter Cargo. Tapi bentar, sebelum gue lanjut, kayaknya gue ada yang kelupaan dah. Oh iya, mobil cargo van ini nih. Hidup Jokowi! Mobil cargo van ini adalah yang terbaik di kelasnya. Saking terbaiknya, dia punya fitur keunggulan di mana mobil ini bisa kayak invisible boat mobile gitu yang ada di SpongeBob tuh, yang dikendarain sama Mermaid Man dan Pinnacle Boy. Tidak terlihat di jalanan Indonesia. Udah gitu aja, takut ditangkap gue. Oke, lanjut. Mercedes-Benz Sprinter Cargo Van atau biasa dipanggil Mercedes-Benz Sprinter. Sebenarnya punya banyak konfigurasi, tergantung permintaan dari konsumen. Mobil ini bisa jadi cargo van, crew van, passenger van, dan cab chassisnya aja. Setelah konfigurasinya udah dipilih, nah konsumen juga bisa pilih line up yang akan mereka pakai supaya sesuai dengan kebutuhan dan muatan yang dapat diangkut. Sebagai contoh nih, misalnya lu pilih konfigurasi cargo van dengan line up cargo van 3500 XD. Versi ini memiliki wheelbase 144 inci, tipe roof yang high, dan punya beban muatan maksimal sebesar 2.500-an kilogram. Spek ini akan berbeda jika lu pilih konfigurasi cargo van 2.500 dengan wheelbase 144 inci, tipe roof standar, dan memiliki kapasitas beban muatan maksimal sebesar 1.900-an kilogram. Oh ya, sebagai tambahan juga, konsumen juga bisa milih apakah sistem penggerak rodanya all-wheel drive atau rear-wheel drive. Setelah kita bahas mengenai pilihan konfigurasi dan line up, kita lanjut ke berbagai fitur yang ditawarkan di mobil ini. Kita mulai dari fitur keselamatannya dulu. Yang pertama, ada Blind Spot Assist. Sistem ini dapat membantu pengemudi untuk melihat area sekitar yang berada di area blind spot. Blind Spot Assist dilengkapi dengan sensor radar yang dapat mendeteksi kendaraan lain yang luput dari pengemudi. Kemudian, informasi ini akan mengaktifkan sistem Rear Cross Alert yang dapat membantu pengemudi jika ada kendaraan atau pejalan kaki yang menyeberang di belakang mobil. Selain itu, ada juga Attention Assist yang dapat mengetahui apakah ada tanda-tanda pengemudi kelelahan. Informasi ini dapat diperoleh dari pola berkendaranya, yang nantinya akan memberi peringatan dini kepada pengemudi agar tidak lengah. Nah, selain itu, ada fitur keselamatan 360-degree camera yang terhubung ke infotainment di depan untuk mengetahui area sekitar mobil. Infotainment ini juga dapat terintegrasi dengan Apple CarPlay atau Android Auto di gawai pintar pengendara. Kemudian, terdapat Active Distance Assist Distronic. Ini merupakan penanda apakah harus menambah atau mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak aman dari kendaraan lain. Selanjutnya, mobil ini juga punya sistem keselamatan bawaan yang dinamakan Active Brake Assist yang bertugas untuk mencegah adanya tabrakan dengan kendaraan di depannya. Sistem ini bekerja dengan memberikan peringatan suara dan visual sebagai pencegahan dini. Lalu pengereman otomatis akan bekerja setelah itu jika tidak ada tindakan pengereman manual dari sang pengendara. Selain itu, sebagai opsional, mobil ini juga menawarkan kaca spion belakang berupa kaca spion digital untuk memberikan visual yang jelas bagi mobil cargo van yang memiliki tembok partisi di belakang. Oke, tadi kita udah melihat berbagai fitur keselamatan ya. Sekarang waktunya kita melihat performa yang ditawarkan mobil ini. Yang pertama adalah sistem all-wheel drive atau AWD yang dapat meningkatkan traksi dari kendaraan ini untuk menerjang berbagai rintangan. Selain itu, ada transmisi otomatis 9 percepatan yang menjamin pergantian gigi yang mulus dan meningkatkan respon kendaraan dengan cepat.
Selanjutnya, untuk mesin yang ditawarkan berupa mesin diesel 4 silinder, yang mana mesin ini terdapat dua versi mesin. Yang satu adalah output standar untuk efisiensi bahan bakar, dan yang kedua adalah mesin performa maksimal. Dan fitur performa yang terakhir adalah di mana mobil ini dilengkapi dengan fitur cruise control. Oh ya, dan sebagai tambahan juga, untuk standar dari mobil cargo van ini menawarkan ukuran volume kargo hingga 15,1 meter kubik ya. Itu sebagai standarnya aja. Oke, berlanjut ke interiornya. Karena konfigurasi yang kita bahas adalah cargo van, maka interior dari mobil ini pun dikhususkan untuk proses pengangkutan dan penyimpanan barang muatan. Yang terdiri dari rak-rak penyimpanan barang, yang ketinggiannya dapat diatur, serta partisi jendela dan pintu geser untuk akses pengemudi dan kurir ke area belakang dan depan kendaraan. Selain itu, ada juga tempat khusus untuk penyimpanan APAR dan juga P3K. Setelah kita bahas interior belakangnya, gimana kalau kita lanjut ke interior depan mobilnya? Kalau dilihat sekilas, tampaknya seperti mobil van pada umumnya. Dengan adanya infotainment touchscreen berukuran 10 inci, AC atau air conditioner, rem tangan yang berada di samping kursi pengemudi, dan pengganti gigi yang ada di steering wheel yang udah menjadi ciri khas dari Mercedes-Benz modern. Selain itu, terdapat ruang kompartemen kecil di bagian depan dashboard yang berfungsi sebagai konektivitas ke perangkat gawai pintar. Nah, kemudian mobil ini juga menggunakan panel instrumen speedometer yang merupakan gabungan atau paduan dari analog dan digital yang ada di depan pengemudi. Terakhir adalah di bagian penumpang, ada rak kecil tuh di dashboardnya. Ya udah sih, udah gitu aja. Oke, setelah kita membahas mengenai fitur keselamatan dan juga fitur performa yang ditawarkan, kita berlanjut ke spesifikasi dari mobil cargo van satu ini. Karena jenis dari cargo van ini banyak, maka gua akan bahas versi yang dari konfigurasi Mercedes-Benz Sprinter Cargo Van 4500 dengan line-up tipe standar roof dengan wheelbase 144 inci dan roda mesin penggerak rear wheel drive atau RWD. Mobil ini mempunyai mesin intercooled turbo diesel inline 4 dengan tenaga sebesar 208 horsepower serta total torsi sebesar 332 Nm. Transmisi yang digunakan adalah automatic dengan 9 percepatan. Dengan mesin tersebut, mobil ini mempunyai akselerasi 0-100 km per jam dalam kurun waktu 11-12 detik. Gokil sih ini. Lumayan cepat juga nih mobil ya. Selain itu, mobil ini mempunyai ground clearance sebesar 8 inci atau sebesar 203 mm, serta memiliki tinggi 2489 mm, panjangnya 5943 mm, dan lebar mobil 2032 mm, tanpa kaca spion ya itu dihitungnya. Mobil ini dapat memuat 2 penumpang pada kursi depan mobil. Udah itu aja sih. Kecuali kalau lu pada mau nyuruh orang berdiri di bagian belakang storage mobil ya nggak apa-apa sih. Palingan minusnya ya kaki getek doang gitu pas turun dari mobil. Sekian dari gua tentang mobil satu ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai Mercedes-Benz Sprinter Cargo Van? Apakah sangat bermanfaat atau cuma kayak mobil cargo van pada umumnya aja, tapi dengan merek yang lebih bonafit gitu? Kasih tahu ya pendapat lo di kolom komentar. Karena bagi gua yang mendalami dunia logistik dan juga kuliah di jurusan teknik logistik, mobil ini sangat bagus karena memiliki area penyimpanan yang cukup besar serta teknologi keamanan yang sangat memadai bagi pengendara. Gua harap semoga banyak perusahaan logistik yang pakai mobil cargo van ini meskipun agak mahal ya. Oh iya, gue lupa nih. Hampir gue lupa bahas harganya. Jadi mobil ini berkisar di harga 1,2 miliar rupiah. Dan ini yang versi dasar banget ya, dengan ukuran mesin 2,1 liter inline 4, tenaga 150 horsepower, dan transmisinya yang dipakai manual dengan 6 percepatan. Selain itu, versi ini juga punya top speed sebesar 160 km per jam, serta total torsi sebesar 330 Nm. Perlu diingat ya, harga ini adalah harga Mercedes-Benz Sprinter yang ada di Indonesia. Lu pada tahu kenapa bisa mahal gitu? Karena ya biar cukai aja gitu. Dan biar SMK laku. Tahu tanya yang mau tanya saya. Oke, kalau kalian suka video kali ini, silakan like. Kalau suka banget, silakan subscribe. Dan kalau nggak suka, silakan dislike. See you guys on the next video. Stay frosty.